bertanya. Ia adalah salah satu musisi legendaris Indonesia. Musiknya penuh lirik yang syarat kritik kepada pemerintah di zaman Orde Baru. Kini ia memberi perhatian pada lingkungan. Saya Marisa Anita, simak Satu Indonesia. Bang Iwan, kan Anda ini sudah berkarir di musik sudah begitu lama, sudah puluhan tahun. Dan musik Anda ini selalu mengena. Apa rahasianya? Ini nih ntar. Ini rahasianya. Ngopi dulu. Ini rahasia. Apa ya? Saya berusaha untuk menghayati kehidupan. Dan juga sebagian lirik-lirik Anda itu kan tajam. Selain tajam juga syarat kritik. Apa sih yang betul-betul menginspirasi Anda gitu, yang membuat Anda itu emosinya terpacu, terprovokasi sehingga menghasilkan lagu-lagu yang demikian? Ya, saya tulis saja. Inspirasinya datang dari mana? Keseharian. Dari dalam diri saya sendiri, dari luar, dari yang saya alami langsung, dari mimpi. Dari mimpi? Iya, sayang dong kalau dilepas kan. Contoh lagu yang dari mimpi? Banyak, ada lagu Ada itu. Saya dulu ada punya ayam Bangkok. Saya senang gitu. Dadanya karena pernah kinjet motor, agak pernah patah, terus tapi udah besar, bengkok gitu. Terus namanya Bento. Nah, terus kita cari tokoh kan. Cari tokoh itu, ya udah Bento aja namanya. Jadi bukan ini ya, bukan pejabat pada saat itu ya, orang berkuasa saat itu. Karena banyak sekali loh, ini Bang Iwan. Iya, saya dengar tuh banyak yang ngomong gitu ya. Iya, ada jadi Benci Soeharto, Beni Soeharto, Benteng Tommy, macam-macam kayak gitu. Saya dengar kayak gitu, tapi bukan, nggak ada hubungannya. Oh, oke. Cuman mungkin karena saat itu kan pas memang lagi rame-ramenya Pak Harto mau turun itu, orang gelisah kan, mahasiswa protes di mana-mana dan ini segala macam ya. Gadologi kan, kita sering gitu, digado-gadoin. Siapa saya mengkritik? Anda seorang seniman. Loh iya, tapi kan enggak. Saya bawa diri saya tadi setengah mati kan, bawa ide-ide saya, mimpi saya ke dalam lagu, kehidupan nyata, persoalan temen menjadi lagu, mikirin abis ini chordnya apa ya, C, D, itu juga pusing. Bekerja dikelilingi orang-orang tercinta. Itulah konsep rumah hunian sekaligus kantor yang diusung musisi senior Iwan Fals. Bangunan di atas lahan seluas 2 hektar ini didirikan tahun 1997. Lokasinya di Lewinanggung, Depok, Jawa Barat. Hari-hari keluarga kecil Iwan juga diramaikan oleh keberadaan 50 lebih karyawannya, termasuk perusahaan milik Iwan, Tiga Rambu, yang bergerak dalam bidang impresariat dan hiburan. Lantaran hidup dari musik, pria berusia 53 tahun ini pun membuat studio beserta kelengkapan alat bermusik. Tak cukup sampai di sini, sebuah panggung dihadirkan untuk mengadakan pertunjukan musik. Awal Maret lalu, Iwan Fals menggelar konser bertajuk Pelangi. Konser tersebut mampu menyedot 3.500 penonton dengan tarif tiket yang dibanderol Rp75.000. Karena prinsip Pelangi sendiri itu kan warna-warni, terus colorful, and then ada hubungan dengan cakra juga gitu. Sebenarnya di dunia ini warna itu nggak hanya hitam atau putih aja. Ada warna-warni itu sih, keragaman itu sih yang pengen kita angkat. Sang istri, Yos Rosana, mengaku senang dengan keputusan pelantun lagu Bento ini yang memusatkan seluruh kegiatan di rumah.
Dengan begitu, ia dan Iwan yang memiliki nama asli Virgiawan Listanto bisa bekerja sambil mengawasi orang-orang yang mereka kasihi. Termasuk makam putra tercinta Galang Rambu Anarki yang ditempatkan tak jauh dari rumah utama. Juga mungkin Mas Iwan juga tipe nggak suka kalau saya keluar-keluar, dan sama artinya kalau tadi ada pertanyaan saya kalau jauh dari Mas Iwan, saya mikirin Mas Iwan ngapain, Mas Iwan mikirin saya juga ngapain, jadi cemburu. Mungkin di situ, tapi mudah-mudahan cemburu itu menjadi positif dan saya dipercaya mengelola rumah ini. Bermula ini dari 6.000 meter, belum 1 hektar. Iwan yang juga punya atensi besar pada lingkungan juga memanfaatkan sebagian lahannya untuk aksi penghijauan. Pekarangan rumah ditanami aneka sayur mayur seperti tomat dan sawi. Sementara untuk perawatan, Iwan mengedepankan paham ramah lingkungan. Bapak Iwan nggak mau ada pakai pupuk kimia, istilahnya bahan kimia aja gitu aja. Maunya pupuk organik, makanya dari bikin kompos aja. Dengan menjalani kehidupan seimbang antara hubungan kekeluargaan dengan para penghuni Luwinanggung serta lingkungan, Iwan Fals terbukti mampu bertahan di tengah pesatnya perkembangan industri musik. Ini kan baru saja tadi menanam pohon rasa mala. Ya. Nah, saya ingin tahu sebetulnya dalam hidup Bang Iwan itu kapan sih, dan juga apa yang membuat Bang Iwan ini menjadi salah satu tokoh yang mendorong terus kegiatan atau aksi-aksi pro lingkungan. Saya merasa berkewajiban aja gitu. Bagaimana dengan tanggapan Bang Iwan terhadap kondisi lingkungan di Indonesia saat ini? Serem ya. Saya dulu sempat ngikutin, tapi sekarang nggak sempat ngikutin, ya saya nanam aja lah udah. Gitu. Dari seluruh daerah di Indonesia yang Bang Iwan pernah kunjungi, di mana yang memiliki kerusakan yang sampai sekarang Bang Iwan tuh masih ingat nih? Pernah saya dengar Jawa Barat itu cukup besar kerusakan hutan gitu. Apa sih menjadi penyebab kerusakan? Mungkin karena orang nggak tahu betapa pentingnya pohon, terus nilai ekonominya tinggi. Orang lihat sisi itunya aja, dan mungkin serakah. Serakah maksudnya? Ya ada unsur itu keserakahan. Tapi ada juga unsur ketidaktahuan. Ya karena nggak tahu main tebang-tebang aja gitu. Pelakunya? Saya nggak ngerti itu. Mungkin polisi lebih tahu kan. Kalau aku mah nggak tahu ya. Pokoknya, yang tahu sekarang kok makin panas. Bahwa pohon menyumbang oksigen. 1 pohon buat 2 orang. Lalu bisa tempat kita berteduh. Dan dia makhluk yang harus dilindungi. Di samping perempuan dan anak-anak dan orang tua. Tapi sementara ini kan misalnya kita lihat Jakarta aja nih Bang. Jakarta itu kan memang bagus ya, ada program mau bangun MRT gitu. Tanggapan Anda mengenai hal itu? Ya kita bisa ganti 1.000 pohon, 100.000 pohon. Tetapi kan berapa tahun dia untuk tumbuh gitu. Cangkokan aja 4 tahun, 5 tahun gitu. Jadi kalau udah pohon besar-besar lantas ditebang cuma gara-gara apa? Kebutuhan yang bukan alami sifatnya itu. Rasanya kok bego banget ya. Wah, serius Bang? Loh iya dong. Tapi kan ini untuk MRT Bang, Iya. yang menjadi solusi di Jakarta terutama. Solusi kemacetan gitu maksudnya. Pasti udah dihitung lah sama ahli-ahli itu. Mungkin transportasi yang cocok sama kita bukan mobil atau bukan kereta barangkali. Jadi yang cocok buat kita ya kuda gitu. Atau naik. Karena bayangin itu baru banjir sedikit udah bolong-bolong jalan. Iya, betul. Mobil pakai Lamborghini segala macam, kalau bolong percuma juga. Iya, gak jalan pulang. Nggak jalan juga. Mungkin keledai atau kuda atau kambing besar atau apa. Sepeda. Nah ini juga kalau misalnya menggugah gitu ya, menggugah masyarakat kan kerjaan untuk mengkampanyekan hidup hijau atau pro lingkungan itu kan nggak cuma kerjaannya Bang Iwan aja, mestinya kan banyak orang. Kalau misalnya masyarakat semuanya bisa juga kenapa enggak gitu. Sebetulnya cara menggugah yang paling efektif itu seperti apa Bang? Saya nggak tahu. Yang saya tahu kerja aja. Maksudnya? Nanam pohon, nyanyi. Mudah-mudahan kalau saya serius nanam pohon, saya serius nyanyi, jadi inspirasi gitu ya. Kalau misalnya dari lagu Bang Iwan
yang Bang Iwan paling suka terutama terkait dengan lingkungan itu message-nya apa? Liriknya seperti apa? 82 itu saya bikin isi rimba tentang kecewaan saya terhadap orang-orang yang mencuri hak penebangan hutan. Jadi dikasih lahan 1 hektar, ditebang 2 hektar, 3 hektar gitu kan. Kalau zaman dulu tahun 82 ada cerita tentang itu. Saya bikin lagu itu. Saya pergi ke Kalimantan. Ya agak marah itu. Kemudian berapa tahun pertama gerakan Indonesia menanam dulu sama Pak SBY dan kabinet itu. Diajak Bang Kaban juga untuk Indonesia menanam, ada beberapa miliar pohon gitu. Tanam, saya nyanyi, saya nanam pohon juga. Saya bikin lagu ada 3. Pohon kehidupan, hutanku, dan siram tanam. Yang hutanku, ini benar-benar hutan. Syairnya MS Kaban itu. Cerita tentang hutan yang seharinya berapa lapangan bola ditebang itu habis nanam. Dalam 1 tahun nanam berapa pohon? Nggak tahu, saya nggak hitung. Oh ya? Tapi soalnya saya sempat jalan di 72 pesantren. Hah? Berarti 72 pohon gitu? Yang saya tanam, tapi setiap satu pesantren ada yang 10.000, ada yang gitu-gitu kan. Kan ada santri-santrinya banyak. Kenapa mentargetnya pesantren? Dulu saya diajak aja sama Mas Sastro tuh, Sastro yang dulu sama Gus Dur itu, yang pakai belangkon. Nah itu diajak, Wan main di itu, hibur santri-santri. Santri-santri juga banyak seneng lagu-lagu lo gitu. Ayo. Saya senang karena saya bisa ketemu kiai-kiai kan. Nah, bisa nanya-nanya. Nanya-nanya Ya, tentang tentang apa? kehidupan lah, tentang apa aja kan. Kan lucu-lucu kalau kiai-kiai itu. Masa Suka sih? bercanda-bercanda. Oh ya? Iya. Contoh ceritanya apa? Banyak gitu. Nanti ada buku sendiri tentang itu. Oke. Pada tahun 2011 itu ada sebuah kampanye sosial media gitu. Blog lah lebih tepatnya yang ingin mengusung. Gimana kalau misalnya kita usung aja Iwan Fals sebagai duta lingkungan? Saya bawa diri sendiri udah berat gitu. Bawa diri sendiri udah berat gitu ya. Nyium dengkul aja udah susah gitu. Saya yakin lahirnya Indonesia dari situ juga gitu. Dari kritik maksudnya. Tanpa kritik Jepang, Belanda mungkin masih terus di sini gitu. Jadi penting kritik. Dari lokasi konser sekarang kita beralih ke Lewinanggung, Depok. Tepatnya adalah kediaman Bang Iwan Fals dan sini sudah ada studionya. Tapi bukan hanya sekedar studio aja, ini lebih luas lagi ya Bang ya? Nah, Ya kan, ini gimana? tapi lebih luas hatiku. Oh, gitu. Ya, hashtag. Bang, kok bisa sih akhirnya punya rumah di Lewinanggung? Kayaknya jauh banget, terus gede banget pula 2 hektar. Iya, saat itu pengen sih punya rumah di Cendana atau di Pondok Indah gitu atau di Menteng gitu. Tapi kan nggak ada uangnya. Akhirnya pas di sini bisa agak besar. Dulu pernah kalau mau beli di daerah Bintaro cuma dapat 100 meter. Akhirnya di sini saya dapat 5.000 meter. Tapi ini tidak hanya sekedar studio sama rumah aja kan tadi? Ya, ini rumah kerja, ada tempat latihan, ada studio, jadi nggak di rumah aja kerja saya. Biasanya yang datang siapa aja Bang kalau Teman-teman, konser? ya umum, terus OI, banyak Falsmania, 3 Rambu. Jadi ada kelompok-kelompok gitu. Umum lah, sifatnya lebih umum. Bang Iwan kan suka bikin nih konser reguler gitu ya di rumah gitu. Emang pemasukannya berapa sih setiap kali konser sebulan? Nggak ngerti itu, anakku yang tahu, Cikal gitu. sama ibunya. Saya genjreng aja. Oh gitu? Iya, kan tugasnya cuma genjreng. Genjreng dan menghibur OI? Ya, nanti kalau bagian yang lain ada lagi. Dan OI ini kalau nonton konser kan ya namanya musik. Musik itu pasti ada hubungannya dengan emosi. Kalau misalnya dia lagi bener-bener hot banget gitu kan, bisa jadi porak-poranda kan ini rumah Bang? Enggak? Enggak lah. Oh gitu? Justru mereka ngerapiin rumahku. Masa Iya. maksudnya? Artinya kalau habis konser, mereka enggak ini, buang sampah tempatnya. Terus bahkan kan lagi panen rambutan ya. Kemarin ada konser, orang metik rambutan juga enggak. Gitu. Di sekitar rumah Anda ini juga ada makamnya Galang Rambu Anarki. Kenapa memutuskan untuk memakamkan dia di sini, di rumah ini? Ya kan biar bisa lihat terus. Jadi nginget terus kita, oh nanti nyusul gitu. Oh. Ya komunikasi aja. Aduh, kangen nih kayak gitu-gitu kan. Ya, ada. Biasanya kalau misalnya dalam hidup orang itu ketika kehilangan seseorang atau kehilangan sesuatu itu memberikan pelajaran.
Apa yang Anda rasakan dan Anda pelajari saat itu ketika Galang tiada? Ya bahwa semuanya kan nggak abadi. Wah, kayak lagunya itu siapa? Ariel. Nggak ada yang abadi dan itu memang ya. Di rumah juga bukan cuma Galang, tapi ada adik saya. Dari ya bahwa kita akan kembali ke sana. Jadi baik-baiklah hidup ini gitu. Hidup yang sekarang ini sangat berpengaruh buat nanti. Terus ya dimanfaatin aja baik-baik gitu. Ketika Anda kehilangan Galang, apa yang terbersit di pikiran Anda? Ya sedih lah, sedih dong orang yang kan sayang anaknya, anak ini berharap banyak sama dia, ayo pengen main musik bareng gitu kan, sampai dia semangat, sampai dia nantang, wah ayo main bareng, tapi ya sampai situ udah gitu ya. Dan ini semua ini karena dia sebenarnya rumah ini, jadi rumah besar ini saya susah, saya orang tipe sendiri. Jadi tapi karena anak saya banyak temennya, dia senang main band, senang ini, akhirnya saya siapin studio nanti supaya latihan, supaya nggak kemana-mana, nggak pergi kemana-mana gitu kan. Iya, ya egonya bapak lah, orang tua kan pengen anaknya ngumpul semua gitu kan. Kan mikir juga, takut kena narkoba lah, apalah macam-macam kok di luar gitu kan, pergaulan di luar. Tapi akhirnya ya dia nggak bisa pakai, ya saya lanjutin aja. Tapi nilai-nilai apa yang diterapkan oleh Bang Iwan? Terutama sekarang kan ada Cikal, ada Raya gitu. Saya berusaha untuk jujur aja. Maksudnya? Ya berusaha untuk apa adanya, jujur. Mereka tahu nggak ada yang sempurna gitu kan. Dan mereka harus tahu ketidaksempurnaan itu juga. Tapi juga bukan berarti ketidaksempurnaan menjadi tameng untuk tidak sempurna. Kita berproses untuk tetap menuju ke arah yang terbaik gitu kan. Adakah kayak apa ya pola asuh Bang Iwan yang akhirnya membuat kayaknya ya Cikal berekspresi sendiri, Raya berekspresi sendiri gitu. Cikal sangat penting dalam pertunjukan saya. Dia ngatur dinamikanya pertunjukan. Oh ya? Iya. Jadi ya alamnya kan besarnya dia selalu dengar saya main musik, saya dengar musik, saya senang dengar musik dunia. Ya. Akhirnya dikeluarkanlah lewat apa sih rundown atau lewat kayak gitu. Kalau di panggung tanpa sepertujuan dia marah banget dia. Oh ya. Iya. Pernah ada kejadian, Bang? Sering kejadian. Oh ya? Iya. Seperti apa kejadiannya? Iya udah. Ya banyak lah jadi. Biasa kan panggung itu kan. Iya. Saya lupa atau kadang-kadang harusnya masuk ini tapi tiba enggak. Lu gimana sih Bapak nggak kasih tahu gitu. Harus kasih tahu aku dong. Gitu. Galakan anaknya. Iya, karena dia memang tanggung jawab dia. Oke. Kalau misalnya kita bicara peran Cikal tadi seperti stage manager lah ya, yang ngatur. Kalau misalnya peran istri Anda yang saya dengar gini, kalau misalnya orang yang mau berduet dengan Iwan Fals itu harus lewat sensornya istri Anda Mbak Yos, betul? Oh iya dong, itu lagu nanya istri kan. Gunanya istri maksudnya? Loh, ya kan sensor ya. Iya. Ini dia yang ngatur juga apa. Dia sangat teliti, justru. Yang nggak tahu ya, saya tangkap, saya tampil sembarangan. Ya terserah, saya bilang selama kamu suka dan saya nggak masalah ya nggak ada masalah. Kalau peran Raya di sini? Wah dia hakim itu. Kadang-kadang kalau istri saya ngatur nih, kan ya kadang ya namanya suami kan, egonya kadang-kadang juga saya juga keluar, marah kan, berantem. Istri saya udah mulai ini nih, udah mulai nyerah gitu, mulai mau nangis atau apa gitu. Ya datang, wah marahin gini. Ya saya kayak diam udah jreng. Kadang saya lebih anak-anak dari Raya. Maksudnya lebih anak-anak? Iya, kadang papa gimana sih udah tua kok gini, gitu. Ya gitu dong, wah dia sendiri malu gitu kan, lebih gila-gilaan gitu kan. Kadang-kadang biasa kan hubungan keluarga. Iya, tahun lalu itu Bang Iwan memutuskan untuk beriklan. Ceritanya gimana awalnya? Ya manajemen datang ke saya, nggak ada yang mau ini jadi ini. Ayo diteliti sama dia hampir setahun apa gitu, bagus nih, ada yang mau. Karena juga zaman-zaman saya terima iklan itu, kondisi musik di industri di tanah air ini kacau banget gitu. Maksudnya? Bajakan-bajakan berapa persen itu lebih dari 50%
dengan catatan harus masuk akal, selektif, dan insya Allah sehat buat Ketika Anda muncul dengan iklan-iklan itu ya, adakah misalnya dari OI atau dari masyarakat, ya pasti ada yang mendukung Bang Iwan gitu kan, karena udah wah Iwan Fals banget dah pokoknya. Tapi adakah suara-suara Sumbang yang mempertanyakan itu? Ya banyak lah, segitu banyak orang suka, segitu banyak yang nggak suka kan. Lalu Banyak ya, saya ya bisa apa sih? seperti apa suaranya contohnya? Ya umpamanya, kok bongkar jadi ngopi gini. Nah ya. Kayak gitu kan. Padahal iya. bongkar dulu zaman reformasi sampai ke apa MPR segala macam dipakai jadi dinyanyiin segala Iya macam. idealisme Iya. itu. Mungkin ya perlu ngebongkar sambil ngopi gitu. Lebih santai, lebih pikiran lebih jernih, lebih tenang. Karena ini bukan cuma sekedar membongkar tapi saatnya masang ini. Maksudnya? Saat memperbaiki apa yang sudah dibongkar. Oh gitu. Ya, membuat bangunan yang lebih bagus dibandingin dulu. Kita bisa membongkar yang lama kalau mempunyai mimpi kan ke depan dan menjadi jauh lebih bagus. Untuk bisa menjadi jauh lebih bagus, kita harus tenang, harus jernih, harus banyak-banyak ngopi. Bicara mengenai kritik, seberapa efektif sih mengkritik suatu apapun itu ya, apakah itu pemerintahan ataukah sebuah sistem, seberapa efektif musik itu bisa mengkritik dan merubah? Lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman, lagu-lagu. Saya yakin lahirnya Indonesia dari situ juga gitu. Dari kritik maksud saya. Tanpa kritik, Jepang, Belanda mungkin masih terus di sini gitu. Jadi penting kritik. Tak sekedar menyenangi musik dan liriknya, para pengagum Iwan Fals membentuk sebuah organisasi masyarakat di tahun 1999 dinamai Orang Indonesia atau populer dengan sebutan OI. Sejak awal berdiri hingga kini tercatat 17.000 orang telah bergabung. Sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan begitu cepat OI berdiri secara nasional sejak 99 itu sudah menyeluruh di tiap daerah, tiap wilayah. Saya pikir bisa melebihi partai lah. Artinya kalau partai itu kan mau mendirikan sebuah partai itu harus ada DPD di tiap daerah. Sedangkan OI itu sudah punya di tiap daerah-daerah. Bahkan perwakilan luar negeri kita sudah ada. Ormas yang dipimpin istri Iwan Fals, Yos Rosana ini memiliki segudang agenda, seperti berdiskusi, upaya penghijauan, serta aksi sosial yang rutin digelar setiap bulannya. Dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat, OI juga bermisi membina kelompok muda. Fikri Ahmad salah satunya. Pelajar kelas 3 SMA ini telah menjadi bagian OI sejak duduk di bangku SMP. Sepulang sekolah, remaja yang hobi bermain gitar ini selalu menyempatkan diri bersama teman sebayanya untuk berkegiatan di markas OI yang beralamat di Lewinanggung, Depok, Jawa Barat. Mereka kerap berdiskusi terkait aktivitas sosial dan seni. Banyak kegiatan-kegiatan sosial yang positif ya, dari seni, olahraga, pendidikan, akhlak, niaga, banyak. Selain berwadahkan OI, Iwan Fals juga mulai menjaring penggemar melalui media sosial. Akun Twitter @iwanfals yang menjadi curahan unek-uneknya telah menarik 704.000 follower. Sementara halaman penggemar di Facebook Iwan sudah disukai 5 juta lebih Facebooker. Ada satu momen di mana kayak dia lagi zaman nge-retweet, semua orang ngomong di-retweet sama dia, ada juga zaman kayak gitu. Ada juga dia nggak nge-tweet lama banget bisa, atau ngomongnya yang nggak penting, yang banyol-banyol gitu juga sampai orang nanya, ini yang nge-tweet lo ya? Bukan bokap lo, enggak enak aja bukan gue gitu. Sampai orang nggak nyangka itu papa sendiri nge-tweet. Sosok Iwan Fals yang bisa digapai oleh ratusan ribu penggemar dalam dunia maya ini dinilai berdampak positif. Dia udah mulai itu pakai untuk komunikasi, untuk berkomunikasi dengan fans lewat sosial media, which is good lah buat dia akhirnya touchable gitu. Kadang kan dia dulu untouchable kan. Nah dengan media sosial ini dia juga tahu gitu fansnya maunya apa sih. Kebesaran nama Iwan Fals juga banyak dimanfaatkan beberapa pihak, seperti akun Dukung Iwan Fals menjadi Duta Lingkungan Indonesia yang berhasil memikat simpati 9.000 lebih orang.
Bahkan akun dukung Iwan Fals menjadi presiden 2014 menyita atensi 50.000 lebih orang yang setuju jika Iwan Fals maju jadi orang nomor 1 di negeri ini. Saya nggak suka lihat wakil rakyat yang tidur ya. Pokoknya gitu kan, saya bikin aku wakil rakyat. Saya nggak suka lihat mahasiswa yang beli skripsi. Plagiat. Nggak mikir sendiri ya, saya bikin lagu. Lagu Anda pasti ada pesannya, dan pesannya itu biasa sangat kuat sekali. Dan biasanya itu ada unsur kritiknya. Mengapa Anda menggunakan musik sebagai alat untuk mengkritik? Saya nggak menggunakan musik sebagai alat kritik. Saya cuma curhat aja. Curhat maksudnya? Ya mengungkapkan isi perasaan saya. Curhatan favorit Anda yang mana? Kenapa? Curhatan favorit Anda? Semuanya favorit. Kan tadi saya bilang bahwa lagu buat saya ada minjam istilah teman, anak gitu. Jadi saya nggak bisa membeda-bedakan. Yang mana bento, yang mana kemesraan, mana pongkar, mana buku ini aku pinjam, mana izinkan aku menyayangimu, mana takwa, kantata, atau buat saya ini hidup saya, ini bagian. Dan nggak ada sedikit pun pikiran menggunakan musik sebagai alat kritik gitu ya. Kalaupun ada kritik di situ, karena memang saya nggak suka dengan kejadian itu, dengan orang ditindas saya nggak suka ditindas kok. Saya nggak mau lihat tentara yang cengeng gitu, dengan menyiksa orang lain, dengan senang-senang nggak belain rakyat gitu, saya nggak suka itu. Ya, saya bikin lagu lewat, ya Pak tolong jangan siksa kami dong gitu. Atau saya nggak suka lihat wakil rakyat yang tidur ya, pokoknya gitu kan. Ya, saya bikin lagu wakil rakyat. Saya nggak suka lihat mahasiswa yang beli skripsi. Plagiat. Nggak mikir sendiri ya, saya bikin lagu tentang itu. Saya menyayangi anak saya bikin lagu tentang anak. Tentang istri pun begitu, tentang kehidupan yang saya rasakan aja. Kan tadi Anda mengatakan bahwa kalau misalnya saya nulis lagu itu bisa lama banget gitu, bisa pusing. Terus kalau misalnya gagal, saya kesel rasanya. Ada nggak album yang paling menguras pikiran dan energi Anda? Hampir semua punya cerita sendiri album. Contohnya, dua aja Bang. Ada saat jadi gini, kayak tadi saya cerita belum ada judul tuh saya bikin 1 hari. Semuanya ya, Bang? Iya semua, di 1 hari selesai. Tapi album Sugali, itu saya bikin 6 bulan. Gitu. Tapi rata-rata itu sekitar 2 bulan. Kalau belum ada judul ceritanya gimana tuh bisa sehari? Ya karena belum ada judul. Ya nggak tahu ya, saya ada gitar, cuma pakai gitar doang kan. Saya bikin lagu, iya, betul. masuk kan buka mikrofon, nyanyi dah. Gitu. Mungkin karena butuh pepet ya, butuh uang nih, butuh apa gitu. Aduh, gimana caranya lu? Gitu langsung ngebut ke restoran. Nggak tahu. Tapi itu kenyataan. Belum ada judul. Saat itu gini, saat belum ada judul itu, saya masuk Suami, album Hijau, album Cikal, Kata Takwa, itu 1 periode itu. Karena begitu banyaknya pekerjaan. Kayak di Takwa kan, itu kan kaptennya Yoki sama Mas Willy Rendra, almarhum. Ada Mas Jody juga. Itu kan luar biasa orang-orang yang energinya jabo. Saya di tengah-tengah itu anak bawang itu kan ya. Saya jadi masuk sini, wah, mau bersuara, Mas Willy lebih masuk akal kan, dia bisa lebih jelas untuk proses ini. Mas Jody juga lebih tahu tentang macam-macam itu. Jabu juga musik, Yoki musik, wah siapa nggak tahu ya. Aduh, Suami pun begitu. Ada Mas Ri almarhum, Mas Nano, Toto, Tewel dan Jerry waktu itu almarhum juga. Yoki ya masuk. Itu sangat menguasai etnik. Sementara saya udah berniat ingin belajar. Nasib sebagai pelajar itu kan selalu stres, selalu tertekan. Kan masuk ilmu banyak gitu. Waduh, bingung saya. Di Cikal saya ketemu Mas Embong almarhum, Gilang Ramadan, ada Mates, bass yang main jazz yang luar biasa itu. Lalu di Hijau ada Bagus A, Iwang Nur Said, ada musisi-musisi tangguh gitu. Saya sebagai orang jalanan dengan gitar dan harmonika datang, kayak lah lu terus begitu kan. Akhirnya bingung, wah
Mungkin, ini mungkin ya, saya nggak tahu. Mungkin suasana seperti itu membuat saya penuh di sini dan tiba-tiba, udah gue masuk rekaman deh, bikin sendiri. Keluar keluar semuanya. satu hari itu, ada lagu belum ada judul, ada lagu di mata air tak ada air mata, ada ikrar, macam-macam di situ. Tumpah di situ, saya sendiri abis itu bengong ini lihat, selesai. Kok bisa ya? Udah oke, selesai, remixing, kasih ke produser, saya dapat uang gitu kan. Saya nggak tahu dapat uang berapa itu, karena istri saya kan. Saya dapat uang. Udah dijual, loh, kok ada yang lupa saya? Ternyata apa? Oh iya ya, oh harusnya digini ini musik ini, harusnya gini. Tapi ya udah gimana, udah jadi. udah jadi, udah. Ya. Kira nggak bakal sesukses itu, Bang Iwan? Oh begitu juga dengan Manusia Setengah Dewa, itu cepat juga. Iya. Tapi ya nggak terlalu cepat, belum ada judul sih. Manusia Setengah Dewa tuh juga begitu juga karena pas anak saya meninggal dan saya sempat berhenti stuck hampir 10 tahun. Gitu. Kerjanya cuma dengerin musik aja. Ternyata dengerin musiknya udah enak, ngapain main musik gitu kan. Denger aja udah enak kok. Akhirnya saya sempat cukup lama berhenti. Sampai suatu saat datang, saya bikin lagu Suara Hati dan Manusia Setengah Dewa itu. Suara Hati selesai, Setengah Dewa selesai, jual. Begitu beredar pun lupa saya. Loh, ada yang ketinggalan apa nih? Saya lupa niup harmonika. Oh. Jadi sebenarnya kalau versi lengkapnya ada harmonikanya itu. Iya, harusnya kalau main di rumah nyanyi peng gitu. Tapi begitu rekaman udah. Ya udah. Industri musik sekarang, menurut Bang Iwan, kan Bang Iwan udah ngikutin dari tahun berapa? Awalnya 82. Ya masuk industri saya Ya kan? tahun 79 sebenarnya. 79. Cuman 80, 81 itu udah ada Sarjana Umar Bakri itu. Tapi sebelumnya ada 4 album. Ya. 79 sampai sekarang ya kurang lebih 35 tahun lah, Bang. Ya. Bagaimana Anda melihat industri musik di Indonesia sekarang? Sekarang kalau teman-teman kurang pandai tampil di panggung, rasanya sulit ya untuk hidup di musik. Bajakan itu loh, Iya. itu serem banget itu. Jadi kalau orang cuma bisa menciptakan lagu dan kan ada itu ya, orang bisa ciptain lagu rekaman tapi nggak bisa main tampil, itu habis. Jadi orang harus ciptakan lagu, harus istimewa banget ya. Mungkin transisi ya ke arah digital ini loh. Tinggal pencet-pencet aja kok. Kemarin saya baru diajarin sama Bondan sama Om, ikut ini iTunes segala macam. Itu nanti bisa dapat uang dari situ Om katanya. Jadi sendiri gitu katanya. Oh iya, udah kamu ngomong sama anakku deh, cerita-cerita gitu. Gimana? Jadi kalau ngandelin CD, ngandelin kaset habis itu. Ya. Dulu zamannya saya Oma Irama bilang 135 juta penduduk, sekarang udah 240 juta. Iya. Ya tentu akan, tapi dimanapun pasti yang idealis selalu ada, hanya memang minoritas. Berarti solusi untuk menghadapi tantangan era digital seperti ini bagi musisi-musisi sekarang agar bisa survive gitu, itu gimana? Ya harus belajar ini digital. Oh gitu. Ya masuk ke dunia ini, supaya kita nggak tenggelam, tapi kita bisa surfing, bisa main selancar di atas ini. Nah kalau kita nggak tahu, kita gagap gitu, atau cari teman-teman yang ngerti. Sesuai kenyataan, realita masyarakat Indonesia dan kata-kata yang dia pakai juga bagus dan benar-benar bisa kita serap, kita cerna dengan baik. Berubah sih, tapi menurut saya ya apapun warna musiknya anak-anak fans pasti tetap suka. Saya suka sih musiknya dia, soalnya to the point ya kalau misalnya bikin lirik. Lagunya juga keren, unik kalau menurut saya. Suka banget karena kan emang kayaknya kritis banget ke pemerintah kan. Apalagi kan maksudnya kayak korupsi gitu juga dia berani bahas gitu. Saya suka aja lagu-lagu dia. Keren sih, dia berani gitu ngeritik di saat band-band lain cuman sibuk sama percintaan aja. Cukup berwarna ya, terutama ya kayak kritik sosial gitu sih, saya suka gitu. Banyak mengkritik juga tentang pemerintahan kita. Bagus banget. Saya setuju kalau dia jadi anggota legislatif karena kita tahu dia kan
apa ya, lagu-lagunya itu kritis banget. Waktu zaman Soeharto juga kan ini banget pemerintah kan. Jadi ya saya setuju kalau Iwan Fals nyalek. Saya rasa dia musik-musiknya emang mengkritik tentang pemerintah, tapi saya rasa kurang deh untuk jadi caleg. Dia lebih bagus jadi kritikus. Kurang pas deh, soalnya dia belum ada pengalaman dalam dunia politik, dan saya rasa lebih baik dia melanjutkan sebagai musisi aja, soalnya musik-musiknya itu bagus-bagus banget. Sebenarnya sih nggak usah lah Bang Iwan itu masuk-masuk ranah politik, karena nggak asik ntar warna musik berubah, orangnya juga berubah kan. Kalau jadi musisi tetap aja jadi musisi aja, nggak usah jadi politisi segala macam. Cukup lo berkarya dalam musik, nggak usah berkarya dalam politik. Udah ada orang-orang yang khusus ngurusin tentang politik lah. Saya nggak setuju, karena kalau menurut saya mendingan dia berkarya aja di dalam bidang seni, karena selama ini kan udah kebanyakan tuh caleg dari artis, udah mendingan pertahankan aja lah bidang yang sudah dia tempa dari dulu. Ya memang dia pro ke rakyat, cuman saya lebih suka dia jadi seniman. Ya emang sih lagu-lagunya dia tuh kritik sosialnya bagus gitu. Cuma kalau menurut saya ya artis aja gitu. Lo pemimpin saya harus menjalani undang-undang, kesepakatan. Tapi undang-undang kan bisa diputer-puter, Bang. Ya, yang muter-muter di pites aja. Pesona karismatik musikus Iwan Fals menjadi magnet tersendiri bagi banyak penggemar. Pastinya selain fanatik pada karya-karya Iwan yang syarat kesan. Firman Ardiansyah salah satunya. Berawal dari kekaguman, di ruko ini Firman menyimpan ratusan koleksinya. Mulai album kaset, berkeping-keping CD, majalah hingga clipping berita. Semua telak berkaitan dengan Iwan Fals. Buat saya banyak ilmu di situ. Banyak mengajarkan saya tentang hidup, banyak mengandung filosofi. Tanpa saya harus sekolah, dengan mendengar lirik Bang Iwan, saya belajar di situ. Firman memang telah mengikuti karir Iwan Fals sejak dekade 80-an. Firman merupakan bagian dari fans Iwan Fals yang setia. Hal ini mengingat karya Iwan Fals termasuk transformatif. Dalam rentang 3 dekade, tak hanya sekali Iwan Fals menjajal berbagai genre musik. Seperti musik komedi, country, rock, orkestra, jazz, etnik hingga pop balada yang mulai mendominasi karyanya di 1 dekade terakhir. Tema lagu yang semula identik dengan kritik pada para penguasa mulai merambah perihal cinta, alam hingga kemanusiaan. Secara komersial, transformasi tersebut tentu berdampak bagi Iwan Fals. Jadi sebelum tahun 80-an, itu Iwan masih suaranya cempreng-cempreng gitu ya. Nah, ketika masuk tahun 80 dia masuk di musika, itu mulai ditata secara profesional dengan musik, mungkin orang bilang country ya. Tapi di 86 sempat dia main pop, karena mungkin pangsa pasar di musika seperti itu. Nah, gebrakan yang buat orang tercengang ketika akhir 89 atau 90 ketika dia ngeluarin album 1910 sama Mata Dewa. Itu Iwan udah mulai ngerok tuh. Nah, tahun 2000 ke sini mulailah suara Iwan yang seperti sekarang udah mulai stabil, terbentuk berat seperti itu. Itu sih yang bisa saya bagi 3 periode ya, periode 80-an, 90-an sama sekarang. Meski mengalami pergeseran, kelompok penggemar maupun nilai komersial seorang Iwan Fals tak pernah surut. Sebaliknya, hal ini justru dianggap menjadi kekhasan dirinya. Di atas pasir senja pantai. Karena Iwan setiap rilis album selalu memberikan porsi untuk kritik sosial, popnya juga ada gitu. Itu yang nggak pernah dia lepaskan. Jadi maksudnya dia masih menjaga fansnya, komersialnya juga ada. Jadi seiring gitu. Kalau menurut gue malah fans yang lari nggak terlalu banyak ya. Karena kalau kita lihat konser-konser dia selalu penuh dan penggemarnya dari berbagai tingkatan usia gitu. Seusia Iwan Fals yang lebih tua dari dia sampai yang anak-anak kecil yang mungkin sekarang SMP SMA. Tingginya antusiasme massa dalam setiap pergelaran konser pun menjadi bukti karya dan lantunan Iwan Fals tetap dinanti banyak orang. Tua, muda, hingga anak-anak.
kali ini kita sudah pindah di Pendopo, betul ya Bang Iwan? Ya. Koruptor mestinya diapain sih Bang? Hah? Koruptor mestinya diapain Ya sih? dihukum lah. Hukumnya gimana? Ya, Selama hukum- ini kok nggak jera-jera kayaknya? Hah? Masih ada aja koruptor tiap hari. Apa Iya, dong? kalau menurut saya sih, Iya. kalau udah terbukti benar-benar bersalah gitu Iya. ya, untuk efek jerah kan maksudnya kan. Iya. Ya, jangan dihukum mati. Malah jangan. Jangan, hukum setengah mati aja gitu. Maksudnya? Mau mati hidupin lagi, seumur hidup. Gimana? Kalau mati kan selesai udah, beres. Terlalu mudah gitu ya? Terlalu mudah. Kalau nggak usah dimatiin, mati kok. Ngapain mesti mikirin hukuman mati? Menurut Bang Iwan, ini kan apa ya, kita tuh sudah 15 tahun sejak reformasi, 15 tahun lebih lah gitu. Apa sih yang masih menjadi PR untuk Indonesia untuk akhirnya, udah oke nih Indonesia? Yang di depan mata ini kan itu coblosan itu kan apa? Legislatif kan? Yang besok tanggal 9 April. Betul. Nah itu jangan sembarangan nyoblosnya. Apa yang kalau mau nyoblos itu. Dipilih benar-benar wakilnya. Kenal benar, bisa kerja gitu nanti. Cara kenalinnya gimana? Kan tinggal lihat internet aja. Siapa ada spanduk-spanduk tokonya si Badu gitu. Lihat si Badu ngapain aja sih, apa sih kerjaannya, bisa nggak gini gitu. Kan tinggal. Iya, tanggapan Anda mengenai golput itu? Ya dulu saya cuek aja soal itu. Karena itu dia pilihan juga. Tapi belakangan saya khawatir juga. Kalau sampai 80%, nanti bangsa ini gimana ya kalau nggak ada yang milih, orang nggak peduli. Mungkin jaya nanti rampok-rampok gitu. Jadi saatnya sekarang orang muda untuk bersuara. Karena lewat situ satu jalan. Lewat situ sih. Lewat situ kan nggak ada cara lain. Cuman ya bener juga ada anggapan kalau nanti golput, kalau ada apa-apa jangan marah dong. Oh gitu? Lah iya, nanti kalau umpamanya ada yang begitu golput, tapi begitu korupsi marah. Begitu ada yang ngejailin ini marah. Loh kok gimana sih? Jadi nggak berhak bersuara kalau golput gitu? Ya mau nggak mau kan. Itu sistem itu yang disepakatin. Kalau nggak kita hidup di hutan aja. Nggak usah ada peraturan, nggak usah ada. Berarti itu pesan Anda untuk Ari Lasso ya? Apa tuh? Ari Lasso golput ya? Iya. Wah, ya nggak tahu. Ari Lasso mah bukan anak muda, dia udah kayak kakek. Kalau caleg-caleg muda yang sekarang bermunculan, contohnya misalnya anaknya Hasim Joyo Hadikusumo. Aku nggak ngikutin. Oh ya wes, itunya. pokoknya Aku yang nggak- muda-muda lah. Ya. Tokoh-tokoh muda yang sekarang bercokolan. Gitu. Ya saya nggak tahu siapa tokoh-tokoh muda itu, pasti banyak. Tapi orang muda yang cukup berhasil di mata saya lihat Budiman Sujatmiko. Dulu di PRD dan saya masuk itu. Dia bisa golin undang-undang desa. Bahwa setiap lurah itu katanya dapat berapa? Desa itu dapat 1 miliar segala macam itu. Wah itu kan luar biasa. Kalau gitu presiden yang ideal buat Indonesia di 2014, sudah 15 tahun nih Bang. Kita sejak reformasi, menurut Bang Iwan, sebagai warga masyarakat Indonesia. Saya nggak tahu ya, saya yang ideal saya nggak mengamati. Tapi Jokowi itu kan menang terus di survei, ya kan? Menang terus di survei ini menang gitu ya. Sekarang Ibu Risma kan nangis di televisi, Iya. air mata akhirnya simpati. Terus tapi pelan-pelan Abu Rizal Bakri mulai naik ininya apa sih surveinya. Oh iya. Prabowo makin gitu. Terus wah ini Demokrat makin ini. Ada kekuatan mulai agak sama. Oh. Ya, makin gini dagdikduk kan. Berarti kalau misalnya dari semua pemimpin nama-nama besar ini kira-kira yang paling menarik hatimu apa Bang? Ya rahasia saya dong. Ah, gitu ya? Iya dong, itu kan hak saya. Oke, tapi ciri-cirinya pemimpin saya harus seperti ini. Lo pemimpin saya harus menjalani undang-undang, kesepakatan. Tapi undang-undang kan bisa diputer-puter Bang. Ya yang muter-muter di pites aja. Berarti pesan untuk Presiden 2014 sebelum diajak nyanyi. Hah? Ya jalanin undang-undang aja, jalanin itu. Nggak usah pencitraan basa-basi lah, nggak perlu. Sejauh ini dari presiden yang sudah pernah menduduki Indonesia gitu, mana sih yang kira-kira paling better gitu, paling oke dibandingkan yang lain ya? Bukannya berarti bersih loh, paling better. Bang Ya pastilah semua ada kelebihannya kan. Bung Karno, Pak Harto. Pak Harto juga. Ya katanya Bapak Ekonomi. Yang ngasih julukan Bapak Ekonomi siapa? Kan orang-orang pandai dong. Kalau saya nggak percaya berarti saya nggak percaya sekolahan, nggak percaya sama profesor. Ya kalau misalnya sekolahan dulu nggak kan percaya sama ahli ekonomi itu. Oh. Kan gitu, katanya pembangun ekonomi. Lalu zamannya Pak Habibie. Orang pandai, termasuk saya juga dulu bilang lagu Umar Bakri, Habibie orang pandai gitu kan. Karena saya tahu sekolah di Jerman sih bikin kapal terbang ya, saya juga
Ya oke, pandai. Terus ada Gus Dur. Wah, keterbukaan. Bayangin di istana pakai celana kolor gitu. Bisa bercanda. Wah, itu pluralisme. Iya, lebih Ibu Mega. tiba-tiba barongsai keluar, Gus Dur kan ya, yang tadinya terus lucu, Gus Dur kan menghibur. Wah, aduh kan. Ibu Mega perempuan ya pertama. Jadi mengingatkan kita terhadap Ratu Kalik Nyakmat, pemimpin perang di Jepara, atau Malahayati atau Cut Nyak-Dien, bahwa perempuan Indonesia lo berdaya, lo nggak remeh-temeh gitu, bukan hal yang zaman dulu udah memimpin. Itu Ibu Mega. Lalu siapa lagi? SBY. Wah, jenderal pemikir kan. Jenderal pemikir itu kalimat bersayap loh itu, Bang. Ya nggak tahu lah, Bisa mikirin dua apa loh nggak itu. ngerti, tapi bahwa dia bisa main gitar, bisa ini, dan terakhir ngomong pidatonya loh, pendidikan harus gratis loh dia tuh di TV. Dari zaman dulu juga gratis, Loh Bang. iya, tapi omongan presiden beda sama omong saya dong. 506 anggota DPR yang ada sekarang akan kembali mencalonkan diri di 2014-2019. Tanggapan Bang Iwan? Ya nggak apa-apa dong, biarin aja. Kalau misalnya dilihat dari segi kualitas? Tentu banyak kritik, tapi juga tentu ada kemajuan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ya, Bang Iwan oke, Fals sudah ya. berbagi di sini. Satu Indonesia selalu menghadirkan tokoh-tokoh nasional. Kira-kira tokoh siapa lagi yang akan hadir di Satu Indonesia minggu depan? Saksikan terus program ini setiap hari Minggu pukul 11 malam. Saya Marisa Anita undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Oke. Thank you. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Di kantong safarimu kami titipkan masa depan kami dan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara